tanya lihat apa gitu kan. Iya ada ujuk-ujuk, dia bilangnya ujuk, tanya emang lihat apa, iya lihat anak kecil cantik dia tapi mulutnya sobek. Kadang aku pernah ngeliat langsung dia nulis diary. Dia tuh nulis, ya namanya anak SD ya, dia tuh nulis aku capek, kamu mau apa dari aku. Tapi dia gambar makhluknya itu, misalnya kalau anak kecil, terus atau di pintu dan di ujung pintunya itu ada makhluk itu gitu. Jadi kayak dia menceritakan gitu. Iya, menceritakan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan. Kayak aku capek, kamu apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di Misteri Pojok bareng gue Bang Jeb. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Oke, kali ini kita akan kedatangan narasumber perempuan ya, yang berasal dari Tangerang juga nih, yang ingin menceritakan kisah misterinya. Kita sambut, ini dia Neng Anis. Neng, gimana kabar Neng? Baik, alhamdulillah. Dari mana Neng tadi datang? Biasa kerja dulu Bang. Oh, bisa kerja. Oh ya, ini yang mau diceritain apa nih Neng? Jadi saya pengen cerita itu tentang kejadian ini terjadi sama sepupu saya sendiri sih. Dari kecil, ini langsung aja saya ceritakan ya. Oh iya boleh. Apa perkenalkan dulu nggak apa-apa Neng? Iya, saya perkenalkan, nama saya Anissa Anaser. Saya biasa dipanggil Neng Anissa. Oh Neng. Oke. Kayak sebenarnya mau saya cerita itu kisah nyata, kejadiannya tuh sama sepupu saya langsung. Ini kejadiannya dari dia kecil sampai sekarang tuh dia udah SMP. Jadi dari kecil tuh dia suka tiba-tiba nangis histeris. Kayak misalnya dia lagi waktu lagi main ke rumah, saya sudah nikah kan, dia main ke rumah saya, dia lihat lagi canda sama anak saya waktu masih sekitar 3 bulan 4 bulan ya. Tiba-tiba dia nangis, terus kan kita kaget ya. Akhirnya orang rumah pada nyamperin dia, terus nanya kenapa. Kita berusaha untuk ngangkat dia. Kita 4 orang di situ, saya, ibu mertua saya, sama bibi saya. Satu lagi ini suami saya. Kita coba ngangkat dia, mau nenangin ceritanya nih Bang. Tapi 4 orang ngangkat itu sama sekali nggak keangkat. 4 orang itu nggak bisa ngangkat? Nggak bisa, berat banget. Sampai kita tuh kebetulan ibu mertua saya lagi habis sholat kan, sambil baca-bacaan tetap berat. Terus akhirnya udah sekitar 30 menit lah, kebetulan depan rumah tuh masjid kan. Orang kaget kan datang karena pintu agak kebuka nih, masuk. Ada apa nih gitu. Ini histeris, nggak tahu lihat apa gitu kan. Terus coba ditenangin. Kemudian ini dia habis imamin sholat di masjid, baca lah dia. Terus akhirnya udah mulai reda nangisnya. Terus pas dia udah tenang, udah dikasih air minum doa juga, tanya lihat apa gitu kan. Iya ada ujuk-ujuk, dia bilangnya ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk itu ya berupa makhluk kayak gitu, tapi beda-beda. Oh berarti sepupu Neng ini ngelihat makhluk halus lah ya? Iya, di rumah saya. Nah kebetulan sebelah rumah itu kosong udah lama. Tapi saya sih sebenarnya pernah juga merasakan tiba-tiba pas lagi nonton TV nih, ada suara ngobrol sebelah rumah. Di rumah kosong itu? Iya, ada orang ngobrol sambil kayak lari-lari ya, anak-anak lari gimana sih. Tapi itu posisi jam 11 malam kan. Saya buka pintu penasaran siapa nih yang jam segini lari-lari. Sepi Bang. Agak kaget loh. Kenapa? Itu saya awalnya kayak halu hanya imajinasi atau gitu kan. Nah udah gitu
Datanglah suami saya habis pulang waktu itu apa namanya Pulang kerja. ya pulang kerja dari toko kan jam setengah 12 lah nyampe. Terus dia mandi terus langsung nonton TV. Jam setengah 1 itu dia ngomongin saya, kok katanya kok ada orang lari-lari ya, kata dia gitu. Sepupu Neng itu? Ini apa suami saya bilang Oh. gitu. Terus oh iya gue lihat ke depan nggak ada gitu. Nah, si sepupu saya ini udah tidur kan, udah ditenangin dan tidur lah. Itu hal yang pertama yang saya kaget gitu, kok dia sebegitu histerisnya. Nah hal-hal yang terjadi kemudian tuh terjadi lagi, dia juga lihat ujuk-ujuk. Jadi kita lagi jalan dari lapangan mau ke rumah bibi saya, itu kan ngelewatin ada pohon pisang kan, tapi dia udah mulai tenang, mungkin udah nggak kaget kali ya, Karena udah mulai terbiasa. terbiasa mungkin ya, karena dia saking sering ngelihatnya jadi terbiasa. Dia cuma bilang gini, teh jangan nengok ke pisang ya, soalnya ada pocong, katanya gitu kan. Kan saya kaget ya, aturan kalau ini mah nggak usah bilang-bilang. Iya. Saya jadi nggak parno ya. jadi nggak parno, ini bilang-bilang. Oh jadi awan saya, akhirnya saya jalannya di depan, nggak mau nengok nengok. kiri, kanan dan kiri gitu kan. Terus udah gitu pas nyampe rumah emang ada pocong ya, kata kalau gitu kan. Iya ada pocong teh, ada 4 katanya gitu. Banyak juga ya. Oh, pocongnya ya namanya saya anak kecil ya sambil bercanda, ditanya pocongnya laki-laki atau perempuan. Yang nggak kelihatan atau mukanya mah hancur teh, kata dia gitu. Oh itu kejadian yang kedua. Yang ketiga, jadi dia di sekolah tiba-tiba dia histeris. Gurunya kaget dong, kenapa gitu, ditanya kenapa histeris, ditenangin, tenang, kenapa? Dia aku tuh digangguin terus kayak gitu, dia tuh kayak apa narik aku terus, udah akunya risih katanya gitu kan. Itu waktu di sekolah. Itu bukan ini sih, lagi kayak pesantren kilat gitu. Oh lagi ada acara Kilat. Ya terus ya emang dia ngajak gimana, iya dia katanya suka sama aku. Jadi makhluk-makhluk seperti ini suka kalau ternyata kita tuh punya kemampuan untuk melihat mereka, jadi mereka merasa nyaman, jadi mereka tuh kayak ada temennya gitu. Lebih Cuma kan gampang berkomunikasi kali iya, ya. dia ngerti apa yang diomongin si makhluk ini, tapi makhluk ini nggak ngerti apa yang diomongin sama sepupu saya ini gitu. Misalnya dia bilang udah nggak usah gangguin, tapi dia nggak ngerti, nggak paham gitu. Jadi dia hanya mengerti si makhluk ini, tapi makhluk ini tak mengerti omongan apa yang dia ucapin, nggak ngerti gitu kan. Iya, jadi ibaratnya bahasa kita tuh dia nggak ngerti, Iya. bahasa dia Saya sebaliknya. ngerti. Oh ngerti. Terus terus ditanya emang lihat apa? Iya lihat anak kecil cantik dia, tapi mulutnya sobek, katanya gitu. Waduh, serem amat ya nih. Kok bisa mulutnya sobek? Iya darahnya juga kemana-mana, makanya aku risih gitu. Tapi dia suka sama aku, jadi selalu ngikutin aku, dia bilang kayak gitu kan. Itu kejadian yang ketiga nih. Oh berarti sorry Neng, berarti sepupu Neng itu laki-laki. Perempuan. Oh perempuan. Soalnya kan itu makhluk astralnya itu kan Iya. perempuan kan. Iya jadi macam-macam, nggak laki-laki nggak perempuan. Dia jadi makhluk ini tuh selalu ngikutin sepupu saya ini gitu, karena mereka tuh suka gitu, kayak mungkin kayak merasa ada temennya gitu kan, atau mungkin ya dia senang apa ya, kalau makhluk halus tuh kayak pengen masuk ke manusia kan, pengen berkomunikasi juga kali kan, ada teman juga. Nih ini yang udah beberapa kali kejadian, dibawalah si sepupu saya ini ke orang-orang yang bisa, katanya orang pintar, katanya dari informan ini bagus, pokoknya pernah ini ada yang bisa nyembuhin, ditutup itu mata batinnya. Cobalah ke Mempat, sampai ke Kuningan, Cirebon, sama ke Jogja, sama satu lagi kemana saya lupa, itu dibawa nggak mempan, bahkan sampai dibawa ke Habib
Oh berarti udah bisa. diobatin beberapa kota gitu Iya, kayak. udah didatangin lah, namanya ikhtiar ya. Mungkin karena orang tuanya juga ngelihat kasihan gitu sama ini anak kayak capek gitu. Kadang aku pernah ngeliat langsung dia nulis diary. Dia tuh nulis, ya namanya anak SD ya. Dia tuh nulis aku capek, kamu mau apa dari aku. Tapi dia gambar makhluknya itu, misalnya kalau anak kecil, terus atau di pintu dan di ujung pintunya itu ada makhluk itu. Gitu. Berarti Jadi kayak dia ngegambar menceritakan, gitu. iya menceritakan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan. Kayak aku capek, kamu mau apa dari saya, gitu-gitu. Pokoknya kalimat-kalimat curhatan dia di buku diary itu sempat saya lihat, sempat saya baca gitu kan. Kayaknya aku juga nyimpan deh video, nanti aku ini ya, iya. aku share kalau misalnya. Neng minum dulu aja Neng. Oh ya, Minum dulu biar enak. Oke lanjut Neng. ya jadi bahkan sampai ke level Habib untuk berusaha nutup mata batinnya itu saat ini masih belum berhasil gitu. Sampai sekarang ini Sampai sepupu Neng masih udah SMP itu dia kejadiannya dari dia umur yang aku baru tahu ya, dari dia umur 5 tahun. Nggak tahu ya kalau kejadian di bawah 5 tahun, aku karena kan belum mengenal banget sama, belum dekat lah sama sepupu aku ini. Ya bahkan sampai sekarang di level Habib pun dia belum mampu untuk nutup mata batinnya gitu. Kadang kasihan gitu kan, kayak dia kadang suka nangis, terus mungkin saking capeknya dia tuh jadi senang menyendiri. Tapi kan kita yang khawatir ya, takutnya dia berbuat yang enggak ya, karena ya. Pernah ini baru-baru sih waktu dia kejadiannya SMP. Jadi dia tuh kayak tiba-tiba berdiri di balkon sekolah, terus dia kosong gitu kan. Kayak bengong gitu. Iya kayak bengong gitu kan, kayak bengong, terus dia maju. Nah ditarik sama temannya. Kamu mau apa, katanya gitu, nanti kamu jatuh gitu kan. Dia langsung kayak kaget, terus tapi dia nangis gitu kan. Akhirnya dia temennya berusaha manggil gurunya kan. Terus sama gurunya dibantulah, dibawa ke ruangan, terus ditanya kenapa. Ya ada yang ngajakin aku, kata dia gitu kan. Ngajak kemana? Ya pokoknya ngajak aku narik ke depan, kata gitu. Mau apa dia itu, nggak tahu. Dia tuh suka ngikutin aku, suka ngajak-ngajak aku, suka narik-narik aku, bahkan suka ngejailin aku gitu. Kayak aku lagi belajar, tiba-tiba dia jailin aku, katanya gitu. Aku kesel banget sama dia gitu, makanya aku coba ikutin apa mau dia gitu. Oh berarti tuh sepupu Neng tuh diikutin terus tuh sampai sekarang? Iya diikutin sampai sekarang. Sama yang mana nih, sama yang sobek itu apa yang beda-beda. Jadi setiap tempat tuh beda lagi. Beda lagi. Kayak di rumah dia liatnya apa. Nah kalau di tempat sekolahnya dia liatnya apa. Jadi dia itu tetap nggak keluar dari wilayah, si ujuk-ujuk ini nggak keluar dari wilayah dia. Tapi dia selalu nungguin sepupu aku, kayak di sekolah, di kelas. Jadi nungguin di kelas itu. Tapi dia nggak ikut sampai ke rumah, dia nggak ikut. Tapi di rumah ada lagi gitu. Pernah waktu itu tahun baru kita lagi habis bakar-bakar lah ya. Terus kita tuh tidur kan, namanya tidur lagi ramean kan, bareng-bareng gitu kan. Cara keluarga. Ya tiba-tiba kita lagi pulas tidur, dia ngejerit dan di ujung pintu. Terus orang tuanya kaget kan, kenapa kamu tidur di sini gitu kan? Enggak, aku nggak tidur di sini, aku ditarik gitu, dia gitu kan. Dan dia narik aku terus katanya gitu. Oh berarti sepupu Neng nih tahu pindah tidurnya? Iya, tahu dia gitu. Dia udah berusaha nahan, tapi tetap ketarik dari, misalnya dari kasur di sini nih, tiba-tiba udah di ujung sini gitu kan. Terus aku tuh udah berusaha nahan, nggak mau, tapi dia narik aku terus gitu kan, sampai akhirnya bapaknya teriak, mau apa dari anak saya gitu kan. Tapi bapaknya ini nggak bisa melihat, mau apa dari anak saya gitu kan. Kok digangguin terus gitu kan. Akhirnya dia ditenangin, nangis. Nah itu udah di level yang kayak kok lama-lama serem banget ya gitu kan. Khawatir memang kalau dia sendirian tuh terjadi apa-apa kan. Terlalu berisiko tinggi Neng. Iya,
terlalu beresiko tinggi. Jadi sekarang tuh dia tuh selalu di bawah pengawasan gitu. Harus ada pendampingan. Iya, gitu ya. misalnya kakaknya atau ibunya atau ayahnya. Tapi kadang-kadang dia kayak nggak mau ditemenin, maunya sendiri. Kayak dia merasa kayak kok aku tuh kayak gini ya, kayak gitu. Kok aku tuh kayak apa namanya selalu diikutin, capek diikutin, dijailin. Kadang kasihan, tapi kita pun nggak tahu harus berbuat apa karena Betul. ikhtiar untuk nutup mata batin dia aja. tuh udah kita coba ke kota ini kota itu, tapi sampai sekarang masih tetap ada. Bahkan kayak ya udah kamu pindah sekolah aja tuh katanya gitu, daripada apa kamu apa nggak nyaman, kamu capek digangguin gitu. Terus dia cuma bilang gini, percuma ada aku mah bakalan terus ngeliat kata dia, terus bakalan terus digangguin, bakalan terus dijailin, jadi mau pindah kemanapun percuma. Dia bilang kayak gitu kan, aku tetap ngerasa capek kata dia gitu kan. Makanya sekarang ya mau nggak mau ya mungkin dia udah di titik kayak ya udah mau nggak mau emang harus dia terima gitu, Terima keadaan dia. keadaan dia bisa punya kalian itu gitu, walaupun dia sebenarnya nggak mau gitu karena nggak merasa nyaman namanya diikutin sama makhluk yang ya mungkin ada yang mulutnya sobek, ya. ada yang kepalanya hancur. Kan kita juga asli aja ngebayangin kok gitu ya, kok serem itu gitu. Berarti emang sebanyak kejadian-kejadian yang mistis itu benar-benar dia bisa lihat, dia rasakan, bahkan dia bisa ngerti apa yang diomongin sama si makhluk ini gitu kan. Tapi Neng, di rumah Neng sendiri itu kira-kira dia ngasih tahu nggak tuh Neng nih ini ada ini? Iya, dia ngasih tahu katanya di sini tuh ada makhluk besar katanya gitu. Waktu di rumah saya waktu masih ada anak saya masih bayi lah ya, ada makhluk besar, dia bilang kayak gitu kan. Tapi dia apa namanya ngegandeng anak. Nah anaknya itu nggak punya kepala. Nah dia itu gondrong tapi mukanya nggak kelihatan soalnya ketutupan rambut, cuma kelihatan matanya aja merah kayak gitu. Oh jadi makhluk itu bawa anak tanpa kepala. Ya. Dan makhluk itu cuma kelihatan matanya doang merah. Ya. Itu ke rumah Neng. Itu di rumah saya. Makanya kita coba apa ya kayak buat pengajian lah ceritanya mengusir makhluk seperti itu. Nah selang seminggu ditanya lagi, disuruh main lagi ke rumah, gimana udah hilang belum, udah dia mah betah katanya, dia mah betah di sini gitu. Akhirnya setelah usia anak saya setahun lah saya pindah kan, pindah rumah, dan rumah ini nggak dijual, dikontrakin. Rumah Neng ini dikontrakin? Ya dikontrakin. Nah yang kontrak ini punya anak kecil usianya 7 tahun kalau nggak salah. Dia juga ternyata nangis terus. Iya nggak tahu kenapa nangis terus. Apa kan ditanya kan, emang kenapa, apa kok bisa nangis terus, ditanya sama mertua saya. Iya nggak tahu tumben gitu, mestinya kan biasanya kan bilang apa gitu, ini mah nangis terus kayak nggak betah. Akhirnya dia pindah kan, situ cuma bertahan sekitar 2 bulan. Mungkin ya dia digangguin juga ya, cuma mungkin dia nggak bisa ngeliat makhluknya. Kalau ngeliat pun pasti dia cerita dong ibunya ada makhluk ini, ada makhluk. Tapi ini enggak, dia kayak si anaknya itu dibuat nangis aja gitu. Oh dibikin nangis tiap malam. Iya, jadi ibunya tuh bingung kenapa, ditanya nggak apa-apa tapi nangis kan, tiba-tiba kayak histeris kan, takutnya kemasukan juga ya gitu. Nah selang ya pokoknya dia udah sekitar 2 bulan itu pindah, nah kan sempat kosong nih sekitar sebulan, tiba-tiba ada yang kontrak lagi. Tapi ini dia punya bayi, masih bayi di malahan. Punya bayi. Nah kejadiannya tuh ceritanya si ibunya ini kan bapaknya ini kerjanya dari jam 3 sore sampai jam 10 malam dagang ceritanya. Nah dia punya bayi, dia nggak ke toilet tuh, jadi si bayi tuh di kamar depan. Tiba-tiba setelah dia dari toilet tuh dia keluar, di bayi ada di sofa. Berarti padahal ya? Iya, padahal di rumah itu nggak ada siapa-siapa, cuma dia sama bayi.
Kaget dong dia, terus dia keluar minta pertolongan gitu, takutnya ada orang nyelundup gitu atau ya makhluk-makhluk seperti itu. Dia keluar minta tolong, dicari nggak ada orang, dan posisi pintu memang gue kunci, terus jendelanya tuh ada kayak besi gitu kan, jadi ada teralisnya ya? Iya, ada teralisnya, jadi nggak bisa orang sembarang masuk ke jendela gitu. Nah, ini hal-hal yang sering terjadi di rumah tuh. Saya tanya lagi ke sepupu saya gitu, dia itu suka anak kecil, saya tanya gitu, terus dia ngapain ngegangguin kayak anak bayi atau usia-usia yang anak-anak lah. Terus ya kan biar anaknya tuh ada temennya, dia bilang kayak gitu, biar yang anak kecil itu yang nggak punya kepala itu biar ada temennya katanya, jadi biar nemenin kayak gitu. Soalnya anak kecil ini seneng lari-lari. Berarti kejadian yang saya waktu itu rasain, kok ada anak kecil lari-lari gitu kan malam-malam, itu beneran dia gitu kan. Terus saya bilang sama suami saya cerita, oh berarti itu yang waktu kita lihat itu ya itu malam itu ya malam itu ya malam itu. Berarti ya memang dia ada di rumah kita, tapi dia juga ada di sebelah, jadi mungkin dia bolak-balik. Berarti sepupu Neng ini sekarang ini sekolah pun pasti diikutin ya, dan pergi kemana pun pasti diikutin. Berarti sepupu Neng ini harus berobat, belum ada yang cocok nih? Belum. Sampai sekarang? Sampai ke level Habib, sampai kita tuh udah putus asa, bingung mau kemana lagi gitu kan. Ya mau nggak mau paling ya diawasin aja, jadi jangan benar-benar tinggal sendirian. Harus ada pendamping dari kakaknya atau orang tuanya ya. Tapi untungnya nggak sehisteris ya, mungkin karena waktu kecil kaget kali ya ngeliat itu. Nggak, sekarang lebih kayak dia cuma kayak gini, teh kalau misalnya lagi berdua, teh jangan nengok ke jendela ya, soalnya ada itu, jendela mana itu yang itu. Kan kita jadi takut ya, jadi ngasih syarat ya. Iya, jadi sekarang dia kayak biasa aja gitu, kayak teh jangan nengok ke jendela gitu. Jadi dia udah kayak di titik yang kayak ya udah gue kasih tahu aja kalau situ ada gitu. Jadi dia udah nggak histeris kan, kalau dulu awal-awal histeris. Berarti kalau pergi kemana-mana Neng juga pasti ngasih tahu tuh. Iya, ngasih tahu. Itu tadi ada si ini, terus kepalanya nggak ada gitu, atau enggak si kepalanya tuh cuma separoh, dia bilang gitu, yang satu rusak jadi kepotong gitu, dia bilang gitu. Kok bisa sih? Iya, dia kayaknya korban kecelakaan kayak gitu. Jadi dia bisa komunikasi sama makhluk astral itu ya. Terus kadang kalau misalnya makhluk itu, misalnya kita lagi di jalan nih, di mobil, terus tiba-tiba kamu ngapain ikut-ikut, tiba-tiba dia ngomong gitu kan, terus kita langsung nengok, kamu ngomong sama siapa, kata terus itu ada yang mau ikut, ngapain sih gitu. Itu setiap jalan pasti dia selalu gitu kali. Iya, selalu ngasih tahu. Kadang kalau misalnya ada yang ikut dia bilang, tapi kan kita jadi bingung ya, karena kita nggak bisa lihat. Jadi kita cuma kayak parno, aduh, jadi yang tadinya dingin jadi gerah ya. Jadi nggak tenang. Nggak tenang gitu. Ada cerita yang lebih menarik lagi, maksudnya gini Neng, yang Neng secara nyata tuh dia sepupunya tuh benar takut gitu sama makhluk astral ini yang dilihat. Kira-kira di mana tuh Neng? Itu di sekolahnya, yang sekarang kan dia lagi di pesantren kan, SMP itu dia di pesantren. Jadi dia ini selalu diikutin, terus dia tuh bilang, aku tuh suka sama ibu kamu, katanya gitu. Tapi si ustadznya itu ustadznya ini bisa ngelihat, tapi dia tahu kalau si sepupu aku ini emang udah nggak mempan mau di. Jadi gitu, kan biasanya gini, si makhluk ini kalau suka sama tubuhnya manusia, dia masuk dong ke tubuh manusia. Tapi si makhluk ini nggak bisa masuk ke tubuh sepupu aku ini. Sampai di doa-doa ini tuh nggak ada yang masuk, tapi yang nempel banyak, katanya gitu. Untuk masuk ke dalam tubuhnya tuh nggak bisa. Iya, nggak bisa.
kan biasanya banyak kejadian, nggak cuma sepupu saya doang, ternyata yang di pesantren itu ada beberapa murid juga merasakan, bahkan bisa melihat. Nah, dia sempat ada yang kemasukan sampai di rupiah bareng-bareng, akhirnya keluar. Terus gitu tuh patah batinnya berhasil. Nah, kalau sepupu saya ini sama sekali nggak bisa diobatin, nggak bisa ditutup. Kita belum nemu orang yang bisa nutup mata batin dia. Sampai ustadz pesantren pun nggak sanggup. Iya, nggak sanggup. Karena makhluk astral ini cuma bisa nempel doang, nggak bisa masuk. Iya, karena kalau nempel doang kan bingung musimnya gimana. Kalau masuk kan kita bisa coba untuk dipegang, dikeluarin gitu kan. Nah, kalau cuma ngikutin ya gimana? Soalnya kita udah coba pakai ini, kayak misalnya kata orang mah pakai yang jampe-jampe gitu ya. Ternyata tetap nempel, tetap ngikutin. Berarti sepupu Neng ini udah tingkatan ilmunya kalau udah dewasa udah paling tinggi kali ya? Mungkin ya. Karena udah dia bisa komunikasi, bisa tahu di sini ada ini, ada itu. Kan dia juga bisa ini, misalnya kalau dia ngeliat makhluk nih, dia kasihan banget meninggalnya. Kenapa emang katanya gitu? Iya, dia itu meninggalnya kecelakaan, atau dia bilang meninggalnya dibunuh. Kayak gitu, dia bisa sampai tahu kenapa makhluk ini sampai misalnya nggak ada kepalanya, kayak gitu. Dia bahkan sampai bisa ngerti gitu apa yang terjadi sama makhluk ini. Oh, berarti sepupu Neng itu tahu nih makhluk ini meninggalnya kenapa, ini meninggalnya kenapa, ini kepala bisa nggak ada. Iya, kenapa mulutnya sobek, kenapa dia masih kecil kok udah meninggal. Dia tahu katanya waktu itu dia dibunuh sama ayah tirinya, katanya gitu. Kok tahu ayah tiri? Kan kita bingung ya. Iya, soalnya aku bisa ngelihat flashback lah istilahnya. Aku bisa ngeliat flashback dia nih dari bentuk dia seperti itu. Tiba-tiba aku ngeliat flashback dia waktu masih hidup sampai dia meninggalnya kenapa, kayak gitu. Berarti komunikasi sama bisa ngeliat yang sebelumnya gitu. Iya, jadi dia dengan cara dia melihat pun dia langsung tahu gitu apa yang terjadi sama si ujuk-ujuk ini gitu. Nah, ini ngomong-ngomong, sepupu Neng ini liburan udah ketemu belum nih sama Neng? Terakhir ketemu pas tahun baru sih. Oh, pas acara tahun itu yang kemarin nginep, kemarin acara keluarga itu yang dia tahu dipindahin. Itu terakhir, berarti ini bulan-bulan ini belum ketemu lagi? Belum ketemu lagi, karena kan di pesantren ya liburnya pun batasin, paling kayak cuma 10 hari gitu. Oke, masih ada lagi ceritanya Neng? Saat ini itu dulu aja kali ya. Oh iya, berarti udah Neng ya. Oke Neng, makasih Neng ya udah hadir di sini. Semoga sehat-sehat selalu. Nanti kapan-kapan datang lagi ya Neng ya. Gimana ceritanya? Seru kan? Nah, untuk kalian yang ingin tahu terus cerita misteri ini, jangan lupa like, comment, and subscribe sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.